Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 pembelajaran ketiga. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Nah, peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh. Nah, sebelum lahirnya Pancasila diusulkanlah oleh 3 tokoh, yaitu ada Muhammad Yamin, Dr. Andes Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. M.R. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, lalu keadilan rakyat. Nah, pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, hari lahirnya Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Terdapat pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah diusulkannya usulan-usulan Pancasila oleh beberapa tokoh, maka muncullah Pancasila yang sekarang, yang sudah kita pegang teguh, yang ada dalam pembukaan undang-undang. Nah, kita harus tahu, harus hafal Pancasila, isi-isi Pancasila. Nah, kalian tuliskan di sini, bacalah dengan seksama bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila, lalu jawablah pertanyaan. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan? Kalian baca sejak kapan istilah Pancasila dikenal, lalu dari bahasa apa Pancasila berasal, artinya, lalu kalian kerjakan sampai halaman 177, dari halaman 176. Nah, peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan
akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku yang hidup dalam lingkup kebudayaan masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu, diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima keberagaman dunia. Perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, di sini di halaman 179 ada sebuah peta konsep. Kalian tuliskan di sini. Dari bacaan ini kalian rangkum, lalu kalian tuliskan di sini. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Nah, kalian rangkum terlebih dahulu. Mana saja yang penting tentang peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Nah, di sini ada sebuah gambar orang yang sedang bergotong royong. Nah, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, perhatikan gambar ini. Menunjukkan sikap kegiatan gotong royong. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain serta bersama-sama dan sukarela disebut gotong royong. Nah, kegiatan yang dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Nah, dengan menggunakan gambar tersebut, dengan bantuan informasi orang lain atau sumber lain, boleh dari majalah, internet, buku. Nah, isi apa saja manfaat gotong royong, bagaimana ciri masyarakat yang ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong, dan ada 4 soal. Kerjakan di halaman 180. Nah, lalu di sini ada teks tentang masyarakat musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Dani dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya Pak Anto sebagai peternak bebek mendapatkan bantuan bebek. Bu Rita penjual nasi goreng dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usulan Pak Ali ini ditentang oleh Pak Dani dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, di sini kalian perhatikan kasus yang terdapat di Desa Sukamaju. Nah, kalian jawab pertanyaan apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nah, di sini tadi ada kepala desa, ada Pak Badu, ada Pak Ali. Nah, di situ Pak Doni dan Pak Badu menolak keras usulan Pak Anto. Nah, gimana? Kalian tentukan atau kalian beri pendapat kalian tentang masalah yang terjadi di Desa Sukamaju ini. Kalian isi di halaman 182 menurut pendapat kalian. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.